Merhaba arkadaşlar. Merhaba, benim Adam Aziz, memnun oldum. Evet arkadaşlar, di video kali ini kita akan belajar lagi bahasa Turki. Belajar lagi, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada manfaatnya. Di video kali ini kita akan mempelajari bersama gimana sih caranya meminta izin dan memohon kepada seseorang. Misalnya kalau di bahasa Indonesia kan kayak bolehkah saya masuk ke dalam gitu ya, atau bolehkah saya bertanya gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kayak may I ask you something misalnya, kayak gitu. Atau misalnya kalau memohon kayak bisakah kamu mengambilkan saya air, kayak gitu ya. Itu kan memohon ya. Terus kayak kalau bahasa Inggris kayak can you give me a glass of water misalnya. Ya nggak tahu lah, kayak gitu mungkin kurang lebih bahasa Inggrisnya ya. Oke, gimana kalau di dalam bahasa Turki itu gimana sih caranya minta izin dan memohon ke seseorang gitu ya. Kalau misalnya kita butuh bantuan dia atau kita lagi dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu itu misalnya ya. Nah itu kan kita biasanya memohon. Terus kalau misalnya minta izin kan berarti kita meminta agar apa yang kita lakukan itu diperbolehkan ya sama seseorang itu. Misalnya kita mau minta izin ke orang tua kita buat misalnya main gitu ya, atau misalnya izin ke guru kita misalnya lagi belajar di kelas gitu. Sekarang udah nggak belajar di kelas lagi ya, sekarang online. Misalnya ke guru kelas kita, Bu, bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Itu terlalu formal sih, tapi ya seperti itulah kurang lebih minta izin. Iya. Oke, kita akan pelajari dulu yang meminta izin dalam bahasa Turki, oke? Nah, di dalam bahasa Turki ini, izin itu ada rumusnya. Nah, di sini ada fiil itu kata kerja, ya, fiil kata kerja. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu kata kerja, mungkin bisa dipelajari di video-video sebelumnya yang mengenal kata kerja. Nah, kata kerja ini dihapus mak atau make-nya, oke? Setelah dihapus mak atau make-nya, maka dia ditambahkan dengan a atau e sesuai dengan huruf vokal terakhirnya. Kalau misalnya huruf vokal terakhir di kata kerja ini a, e, o, u, seperti biasa menggunakan a. Kalau misalnya e, i, e, u itu menggunakan e. Dan ditambah dengan bilir. Setelah ditambah a atau e, itu ditambah bilir. Oke, rumusnya kayak gitu ya, bilir. Tapi misalnya kosakata yang teman-teman pakai ini ketika dihapus mak atau make-nya dia diakhiri dengan huruf vokal, bukan huruf konsonan diakhirinya, maka dia harus ditambah y terlebih dahulu untuk memisahkan antara a dan e ini. Kemudian dengan kalimat tanya mi. Mi ini ditambah dengan imbuhan, ditambah dengan to be ya, yim gitu ya. Mi yim. Bolehkah saya? Apakah saya? Kayak gitu ya, mi yim. Ya, apakah saya? Mi yim. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, bisa dilihat di video sebelumnya yang ngebahas tentang kalimat tanya itu. Oke. Nah, habis gitu kayak boleh apakah saya? Apakah saya? Bilir itu bisa. Ya, abilir, e-bilir itu bisa artinya. Kemudian ditambah dengan kalimat atau kosakata kata kerja di depannya. Misalnya içeri girebilir miyim? Içeri itu dalam. Ya, dalam. İçeri dalam, girebilir. Nah, girebilir kalau kita lihat satu persatu, girmek itu masuk, dihapus make-nya, tinggal girnya aja. Kemudian gir ini kan diakhiri dengan huruf vokal e, ya kan? Huruf vokal, maaf, maksud saya huruf vokal terakhirnya adalah i. Nah, gir e, gire ditambah dengan bilir, gire bilir. Oke? Kemudian kalimatnya miyim. Kenapa nggak menggunakan me, mu, dan mu? Karena bilir itu huruf vokal terakhirnya i, jadi harus menggunakan mi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, lihat video-video sebelumnya yang membahas tentang kalimat tanya ini. İçeri girebilir miyim? Apakah saya? Miyim itu apakah saya? Girebilir, boleh masuk atau bisa masuk gitu. İçeri, ke dalam. Jadi apakah saya boleh masuk ke dalam? Ya misalnya teman-teman terlambat datang ke kelas gitu ya, terus ke guru bilang içeri girebilir miyim? Apakah saya boleh masuk ke dalam? Nah, ke dalam kelas maksudnya kayak gitu. Misalnya teman-teman lagi galau nih,
Terus ke pasangan teman-teman kalian bilang kayak, bolehkah saya merindukan kamu, kayak gitu. Jadi özleye bilir miyim. Nah, merindukan itu kan özlemek. Oke. Özlemek, özleye bilir. Kenapa menggunakan y dulu sebelum tambahkan e bilirnya? Karena özle diakhiri dengan huruf vokal ketika dihapus mek-nya. Jadi özle ye bilir miyim. Apakah saya? Miyim apakah saya? Özle ye bilir boleh merindukan seni kamu. Jadi apakah saya boleh merindukan kamu, kayak gitu sih. Oke. Lagi ya, contoh lagi biar teman-teman nggak bingung. Penjerei açabilir miyim? Apakah saya boleh membuka jendela? Penjere itu jendela, penjerei dia menjadi objek. Nah, nanti kita akan belajar tentang kenapa nih menjadi penjerei kayak gitu ya. Nggak penjere lagi. Penjerei açabilir miyim? Apakah saya açabilir, açmak, membuka. Açabilir, boleh membuka atau bisa membuka. Gitu ya. Penjere, jendela. Apakah saya boleh membuka jendela? Oke, itu untuk yang izin. Sekarang kita akan mencoba menyusun kalimat dari rija atau memohon. Rija itu permohonan ya. Fiil ditambah sama kayak tadi, a bilir atau e bilir atau ya bilir atau ye bilir. Tapi di sini menggunakan misin. Apakah kamu? Atau misinis, apakah Anda? Ini untuk menghormati, biasanya misinis gitu ya. Nah, misal contohnya nih, jawab vere bilir misin. Apakah kamu misin? Apakah kamu? Mi itu apakah, sin itu untuk menandakan bahwa itu tuh untuk kamu gitu loh. Apakah kamu vere bilir boleh memberikan jawaban gitu ya. Apakah kamu boleh memberikan jawaban atau apakah kamu bisa memberikan jawaban? Contoh untuk yang permohonan ini misalnya tekrar edebilir misalnya. Jadi tekrar etmek adalah mengulangi gitu ya. Seperti biasa dihapus mak atau make-nya, kemudian ditambah dengan misin, apakah kamu, atau misinis, apakah Anda. Tekrar edebilir misinis, apakah kamu bisa mengulangi, kayak gitu. Tekrar edebilir misin atau misinis, apakah kamu bisa mengulangi atau apakah Anda bisa mengulangi. Itu dia pelajaran yang bisa kita pelajari bersama di video kali ini. Dan semoga bisa menambah ilmu teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan semoga video ini ada manfaatnya dan bisa dipraktekkan juga sama teman-teman. Ini referensinya saya ambil dari buku ya, dari buku yang saya pernah pelajari. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman juga untuk mempermudah. Misalnya ada yang mau kuliah di Turki, jadi mungkin nggak beda jauh lah apa yang dipelajari di sini. Ya, semoga teman-teman bisa belajar dengan cepat bahasa Turkinya dan bisa terbiasa juga dengan pelafalan kalimat-kalimat dalam bahasa Turki. Jangan lupa praktek. Segitu aja, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.